Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami temu bahagia kembali lagi ya di acara biasa kita ngobras. Kali ini bukan nungguin beduk maghrib, ini nungguin beduk zuhur ya. Karena waktunya agak beda nih, agak siangan dikit. Buat nemenin temen-temen yang mungkin sekarang lagi itikaf, biar nggak ngantuk, kita temenin ya ngobrol-ngobrol random nih siang ini. Alhamdulillah, hari ini ada tamu spesial. Siapa dia? Langsung aja kita invite ya. Kebetulan narasumbernya sudah hadir nih sama-sama kita saat ini. Ini ada yang join, saya sapa dulu ya. Siapa ini ya? Coniwell. Dari mana ini? Selamat join ya, selamat menikmati ngobrol-ngobrol kita siang ini. Sebentar saya invite dulu ya. Salah. Maaf, maaf. Oh, iya, iya. Siap, akhirnya. Maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dia sobat-sobat temu bahagia, Nah, narsum kita siang ini. Siapa dia? Selain sebagai istri dari ibu founder, apa nih kira-kira CV yang mau dikenalin nih Pak? CV-nya eh, sebagai apa? saya sih seorang ayah biasa, Waduh. kerja sehari-hari sebagai programmer. Bentar, agak-agak kurang terang deh kayaknya. Oh, kurang terang. Mm-mm. Ada bisa diatur gitu. Nah, ya, sip. Oh, ya. Ya, Akhirnya si saya Bapak seorang ber-IG live. buka IG agak jarang. Seorang ayah biasa, bekerja sehari-hari sebagai programmer di rumah, jadi tiap hari ketemu istri. Waduh. Alhamdulillah, alhamdulillah akur, walaupun sering berdebat. Jadi ini sebenarnya kita mah kayak ngobrol biasa aja ya, Kang ya. Ya, Cuma insya bedanya Allah. ini mah ke IG, udah hari-hari juga ngobrol gitu kita mah ya. Tema-temanya karena apa? Apa? Kamu juga kan suka gitu dengan tema-tema kesehatan mental. Jadi ya ngobrol-ngobrol kayak gitu sebenarnya tiap hari, cuma bedanya ini mah live gitu ya. Insya Allah. Apa nyantai aja lah gitu ya. Nah ini sebelum kita ngobrol ke tema nih ya Kang ya, aku tuh sebenarnya pengen nanya sih penasaran. Kan kita mundur ke belakang nih, waktu dulu bikin Temu Bahagia, sebenarnya kan kamu tuh yang ngasih nama Temu Bahagia gitu loh. Dan aku iya aja gitu ya. Samina watona. Apa namanya sambil aku juga menjurni bahagia versi aku teh apa sih gitu kan selama ini aku teh nulisnya tentang bahagia gitu ya tapi sebenarnya kan masih menjurni. Nah kalau dirimu sendiri gimana nih temu bahagia tuh sebenarnya backgroundnya apaan sih gitu atau dimulai dari mana terserah deh bebas. Ya, ya kalau seingat saya, ya udah lupa ya, seingat aku mah dulu tuh kan lagi apa istilahnya semangat gitu untuk baik dari sisi keilmuan, terus dari sisi ingin bermanfaat, terus ingin ini sisi juga ingin berkembang gitu kan. Nah dari apa ngobrol-ngobrol sekeluarga gitu kan, kebetulan juga adik kita itu apa namanya sarjana psikologi gitu kan, punya ide-ide untuk membuat semacam komunitas yang kemudian mungkin bisa jadi apa namanya bisnis juga gitu, dan segala macam ide dicampur aduk. uh, Ya waktu itu ada beberapa nama gitu kan, beberapa nama, terus dari Rena juga kan punya ide yang sudah mengerucut gitu ya.
Kebetulan kalau saya apa istilahnya punya kecenderungan atau apa istilahnya ya preferensi ke bahasa Indonesia gitu. Makanya dari nama itu salah satunya Temu Bahagia ini cocok gitu. Dan juga waktu itu kan lagi excitingnya pernikahan gitu ya. Oh ternyata kalau kita menemukan pasangan yang tepat itu bisa bahagia gitu misalnya. Terus bahwa apa namanya, bahwa bagian itu teh sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi saya masih waktu itu mindsetnya atau masih bukan mindsetnya, maksudnya ide-idenya lebih banyak tentang ya bagaimana menemukan pasangan dan bagaimana membina hubungan dengan pasangan. Makanya kata kuncinya kayaknya tuh temu gitu, temu bahagia gitu. Walaupun nanti kesananya sih ya banyak hal yang bisa ditemukan untuk mencapai bahagia, misalkan menemukan ilmu gitu, menemukan orang yang baik gitu, orang yang cocok, bisa jadi misalkan guru atau teman kerja, misalkan menemukan lokasi yang membawa ada berkah gitu, nyaman, nah, kayak gitulah gitu kira-kira. Si Bapak udah grogi nih kayaknya. Enggak sih. Jadi intinya mah menurut dirimu bahagia itu kan modalnya itu yang menemukan pasangan yang tepat ya, karena dengan pasangan yang tepat otomatis hati jadi sakinah lah ya, kan tujuan dari pernikahan juga kan membuat hati sakinah. Dari situ akhirnya bisa apa sih, ketemu guru gitu yang baik, sesuatu yang baik, dan hal-hal yang lainnya lagi yang kita pikir tuh anggap bahagia gitu gitu, bener nggak sih? Ya salah satunya sih. Salah satunya ya. Ya, Jadi kalau salah satu berarti ada salah dua dong, salah tiga. iya banyak. Oh banyak ya, oke Ya, siap. Kalau dari situ tuh dari yang itu gitu, terus menurutmu apa akhirnya memang seperti itu gitu loh? Setelah berjalan 2 tahun ya kita nikah ya? ya betul. Apa istilahnya? Mm-mm. Kalau ya apalagi bagi suami itu kan, kalau punya pasangan yang istri atau ya, kalau saya suami ya punya istri yang kita tuh nyaman gitu di sampingnya gitu ya, tidak merasa tertekan gitu. Walaupun tidak berarti tidak bertengkar ya, tapi istilahnya secara umum tuh memang nyaman gitu. Ya itu akan memudahkan, meringankan banyak beban gitu jadinya. Kemudian juga apa istilahnya, membuat kita lebih punya mimpi ke depan gitu, ingin ini ingin itunya tuh lebih kebayang gitu, tidak istilahnya ribet gitu dengan urusan sehari-hari saja gitu misalnya. Kalau udah hal dalam aspek itu ya, itu benar kayak itu pertanyaannya ya. Iya benar, nyambung. Tenang. Tarik nafas dulu Pak. Nyambung banget kok. Jadi emang iya gitu, apa PR-nya istri ya, terutama aku juga kan masih belajar nih Pak ya, Kang, untuk bisa jadi istri yang membuat hati suami tenang. Itu tuh PR banyak istri loh gitu. Kalau misalnya dirimu bisa ngajarin banyak orang gitu ya, sebenarnya jadi suami tuh kudu gimana ya, karena sebenarnya semua istri tuh pengen loh gitu bikin suaminya tuh tenang, tapi rata-rata bukan karena nggak mau, tapi memang nggak ngerti gitu, bisa jadi gitu. Nah kalau menurut dirimu kan nggak mungkin ya istri tenang itu datang dengan sendirinya, pasti kan koam apa peran suami itu lebih penting. Ibaratnya mah memang sih istri itu bisa gampang masuk surga ya cukup dengan taat suami, tapi kan si suami juga harus memfasilitasi si taat, biar taat itu gampang tuh. Nah kalau versi kamu gimana tuh, yang udah apa ya rasa kamu lakukan bikin aku jadi orang yang bisa bikin kamu tenang gitu? Oh,
nggak tahu sih gimana tuh Nggak kenapa tahu. bisa jadi tenang. Ya kalau saya sih eh, ya intinya Pak kalau nggak apa ya, nggak hanya sebagai suami, mungkin sebagai eh, manusia lah, bahwa eh, kalau udah eh, diri sendirinya nyaman gitu ya, nyaman dengan diri sendiri gitu, nyaman dengan kehidupan, yang secara umum kan gitu ya, sebenarnya sebagai Mm-mm, makhluk mm-mm, Allah mm-mm. ya nyaman sebagai makhluk Allah, nyaman dengan kehendaknya, nyaman untuk mengikuti apa namanya, kehendaknya gitu. Ya kebayang aku ya nantinya jadi membuat sekelilingnya juga nyaman gitu. Jadi Hmm, mm. eh, karena dia tidak, dia apa ya, mungkin gitu tidak eh, apa ya, bahasa sekarangnya mah tidak toksik lah gitu ya mungkin Ya, ya, mm-mm. karena kan eh, kalau aku lihat dalam beberapa pengalaman gitu, kadang misalkan konflik atau apa tuh karena Mm-mm. seseorang itu istilahnya me- membutuh apa namanya, bahasa ininya mah demanding, tapi bahasa ini tuh apa ya, bahasa Indonesia nanti bahasa Membutuhkan, no bener membutuhkan ya, perhatian gitu. menarik orang lain itu lebih dari yang Mm-mm. seharusnya. Misalkan Oh, oh iya. waktu dulu saya kerja di kantoran mah, misalkan kadang-kadang ada konflik-konflik kerjaan tuh, bisa jadi, bukan bisa jadi ya, kalau saya lihat mah karena seseorang itu misalkan ingin unggul dari yang lain katakanlah. Nah itu kan Hmm, berarti eh, dia tidak merasa nyaman dengan dirinya sekarang sehingga merasa harus lebih unggul dari yang lain gitu. Nah kalau kebetulan aku lebih banyak juga dengerin konten-konten dari misalkan dari Noman Alihan gitu kan, yang mm. favorit saya itu kadang-kadang aku, kadang saya jadi bingung ya, Bebas. kadang-kadang nah saya itu salah satu yang paling apa istilahnya, paling meresap gitu, paling klik gitu ya, begitu habis dengerin itu langsung oh ini gitu. Nah itu ketika menjelaskan kisah Nabi Adam gitu ya. Nah kisah Nabi Adam dan iblis gitu, bagaimana interaksinya. Nah itu dari situ kalau kesimpulan singkat aku mah ya, bagaimana iblis itu keluar dari kedudukannya yang awalnya itu tinggi gitu ya, bisa dibilang ya, karena tadi dia itu adalah tokoh tadinya. Tapi tidak apa, overreacting gitu, bisa dibilang over ya, reaksinya over terhadap penunjukan Nabi Adam sebagai khalifah, karena dia memang jadi tidak 100% ikhlas lah bisa dibilang kayak itu ya, Mm-mm, kalau mm-mm. kata aku mah yang awam gitu. Jadi merasa Ya, tadinya dia tuh merasa yang paling keren gitu dari mm-mm, sisi ibadahnya, dari sisi leadershipnya gitu kan. Dia tuh mm-mm, pernah, kalau nggak salah tuh pernah jadi pemimpin pasukan gitu, tiba-tiba celung gitu anak kemarin sore gitu, masih dalam umur jagat raya itu, anak kemarin sore gitu ya, ditunjuk jadi mm-mm, mm-mm, khalifah, mm-mm, representasi perwakilan mm-mm, Allah di bumi mm-mm. gitu. Nah dia tidak terima gitu kan. Eh, nah itu kalau ditarik ke yang aku tangkap mah gitu ya kan, itu penafsiran orangnya tuh beda-beda tergantung apa istilahnya, kebutuhan mentalnya saat itu ya. Nah kalau yang aku dapat mah hikmahnya teh, oh mungkin ya karena si iblis itu ibaratnya ingin berusaha terus unggul gitu, ingin selalu ada di atas di posisi yang tinggi, tidak menerima apa adanya gitu. Nah ditarik ke yang tadi ya, eh, ya keluar garis dari yang apa yang sebenarnya diperintahkan gitu, bukan oleh Allah, jadi nggak ngikutin
alur gitu. Mm, Nah, mm, intinya jadi dia nggak nyaman gitu, nggak nyaman dengan iya. kehidupannya gitu Mm, mm, ujung-ujungnya. Jadi mm, akhirnya dia demanding gitu ya, kalau bahasa ininya mah mm, demanding mm, ke Allah, terus, iya. yang berlebihan, terus Mm, eh, kecemburuan yang berlebihan, dan mungkin bisa mm, jadi dibilang rasis ke Nabi Adam atau umat manusia secara keseluruhan gitu. mm, Nah, mm, nah balik ke tadi, misalkan suami ya, kalau misalkan dia merasa mm, dirinya kurang ini itu atau menjadi korban kehidupan misalkan. mm, Nah kadang reaksi dari merasa kekurangannya itu adalah misalkan jadi mm, pemarah misalkan, atau jadi tidak sabaran, atau freeze dan sebagainya. Jadi balik mm, lagi ke yang tadi ya, kalau supaya ini ya mungkin gitu ya, ya supaya ya kitanya harus nyaman dengan diri sendiri dan kehidupan ini gitu. Dan ya caranya ya insya Allah dengan mengikuti alur Shirathul Mustaqim gitu mm, yang setiap mm, hari mm. kita doakan gitu, Ya, kira-kira siap, gitu siap. sih. Hah, mantap. Jadi Clear supaya ya, nyaman, panjang tuh. enggak sih, enggak. Supaya kita nyaman, supaya orang nyaman, kitanya harus nyaman. Caranya kita nyaman, kita apa ya, harus sesuai dengan jalur gitu ya, jalur Allah. Tidak seperti iblis gitu ya, Kang ya. Karena sebenarnya yang bikin kita mulia tuh kan bukan karena amal ibadah sebetulnya ya. Da iblisnya jauh lebih hebat gitu kan, amal ibadahnya, ilmunya, segala macamnya. Tapi karena merasa lebihnya itu loh. Ketika ada rasa lebih gitu kan di dalam hati kita, kita tuh kan jadi nggak nyaman gitu ya. Apalagi orang gitu kan nggak nyamannya itu kayak jadi pengen meraih sesuatu terus keinget tanpa henti. Kalau meraih sesuatunya apa dasarnya bukan karena ingin merasa lebih, sekitar pun tetap nyaman gitu. Tapi ketika sifat iblis itu pengen unggul gitu ya, itu teh jadi bikin capek gitu. Bener nggak sih Kang ya? Dan apa sih ya? Itu yang bikin sekitar juga nggak apa ya nggak tenang gitu ya. Pasangan terutama ya. Kalau kayak menurut aku juga memang sebenarnya aku tuh pengen bukan edukasi sih, ngajak banyak orang gitu ya, Kang ya, untuk merasakan journey kita gitu ya, bahwa pernikahan yang sehat ya, bukan berarti pernikahan tanpa konflik sih ya, cuma maksudnya ke pernikahan yang core-nya tuh sama, apa, purpose-nya tuh sama gitu ya ke Allah, dan itu teh modal untuk merasa apa ya, merasakan bahagia jenis lain gitu, bentuk-bentuk yang lain. Ini mah kalau aku sih gitu. Nah, akarnya tuh pertamanya tuh dari nyaman dengan diri, ketemunya dengan Allah gitu ya. Bisa nyaman sama diri kan ketika kita sudah ketemu Allah itu ternyata hanya satu-satunya zat yang mencintai diri kita gitu ya. Nah, kalau udah nyaman itu teh kesana kemarinya teh enak gitu. Nah, tapi kalau dalam kehidupan kan organisasi terkecil itu sebelum keluarga itu kan pernikahan ya, Kang. Itu suami sama istri. Kalau di organisasi yang terkecil itu udah sehat, anggota keluarga tuh juga akan sehat gitu loh. Kalau anggota keluarga udah sehat ya, ya meluas, yang lebih luas juga lebih sehat lagi gitu. Bener nggak ya? Insya Allah ya, minimal minimal modal mungkin ke otomatis ya, misalkan Iya sih. Mm-mm. suami istri sehat gitu, Mm-mm, tapi iya iya. misalkan anak masih perlu di apa namanya, ya Iya. masih ada PR gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau atau misalnya di lingkungan kerja masih ada PR, lingkungan sosial masih ada PR, Mm-mm. namanya kehidupan pasti ada tantangan gitu. Tapi ibaratnya Mm-mm. kalau di titik terdekat udah nyaman gitu ya, Iya. udah feeling home gitu. Iya. Jadi eh, ya apa, capek ke sana kemari itu ada tempat pulang gitu yang nyaman. Mm-mm. Minimal Mm-mm. Mm-mm. kita bisa bebas mengungkapkan eh, keresahan kita gitu, apa namanya, ke orang terdekat gitu. Iya. Nah, Benar. jadi kita teh ya intinya itu teman kehidupan itu sih sebenarnya Mm-mm. yang Mm-mm. diharapkan. Jadi ya meskipun bukan berarti modal teh artinya yang lain-lainnya jadi lancar sih, enggak, maksud aku teh lebih ke kalau ibaratnya mah bikin rumah gitu ya, pondasinya teh udah dibilang settle juga enggak sih,
udah paham gitu ya dibandingin sama yang merayap-rayap kan akan beda sih bangunan rumahnya teh gitu kan. Mau bikin apa bangunan yang lain teh nggak apa ya nggak ngelayang gitu loh Kang. Kalau misalnya gini si rumah pengen bikin rumah tapi pondasinya nggak ada langsung ojol-ojol bikin jendela gitu bikin pintu kan pasti rubuh si rumah teh gitu. Jadi pernikahan teh kalau jurinya aku mah gitu ya itu teh kayak apa ya wadah gitu ya wadah unit terkecil gitu pengelolaan manusia gitu loh manusia yang secara global gitu ya dimulai dari pernikahan yang sehat. Nah kalau pernikahan yang sehat sendiri kan juga perlu berjuang ya ya Kang ya. Dan kita juga sama masih berjuang. Nah perjuangannya dimulai dengan yaitu apa ya berhati-hati untuk apa ya aware sama sifat-sifat iblis yang masih ya pasti datang gitu ya. Karena itu kan juga jadi ujiannya semua orang ya Kang ya. Nah, apa ya mensiasati supaya si sifat iblisnya itu tidak bercokol terus-terusan itu kita yang ngeliding dia gitu bukan dia yang ngeliding kita gitu. Ya, kalau balik ke sifat itu sih mungkin saya nambahin teh apa namanya mungkin tapi ini saya juga belum ketemu teori apa dalilnya. Teman ini insight pribadi lah. Jadi mungkin ketika kita merasa inferior gitu ya, atau merasa buruk atau rendah diri atau itu kadang-kadang bisa jadi gitu ya. Itu apa namanya kebalikan dari jadi kayak dua sisi mata uang yang pada dasarnya sama gitu. Dari sifat sombong gitu. Kalau sombong itu ingin unggul, kalau inferior itu sedih karena belum unggul gitu ya. Nah, jadi berangkat dari seakan-akan berangkat dari titik yang sama, walaupun hasilnya seperti berbeda gitu. Jadi misalnya tidak sombong tapi rendah diri. Gitu. Nah, itu juga mungkin perlu di review gitu ya. Perlu di review lagi, walaupun mungkin bagi orang lain tidak se toksik orang yang sombong ya, tapi bagi banyak aspek mungkin yang minimal orang tersebut itu yang rendah diri itu yang tidak nyaman gitu bagi diri sendiri gitu. Bisa jadi hasilnya adalah hal-hal negatif yang merepotkan diri sendiri pasti dan mungkin orang lain juga. Nah mungkin kalau dari aku waktu itu kan setelah dengar ceramah dari Ustadz Noman itu juga mikir bagaimana caranya gitu supaya tidak sombong gitu kan, karena sombong itu sesuatu yang paling menghalangi lah dari kebenaran ya. Kalau nggak salah kan di Al-Quran banyak yang contoh-contoh gitu ketika tidak mau mengikuti petunjuk itu bukan karena nggak ngerti dengan petunjuknya, bukan karena nggak setuju, tapi karena kesombongan yang mengakar gitu ya. Misalnya Abu Jahal gitu ya. Nah, itu kan tokoh yang apa namanya tokoh utama gitu di Mekah waktu itu, dan memang orangnya tuh bisa dibilang keren gitu kalau saya dengar ceramah dari Ustadz itu. Jadi bukan orang yang kita lihat itu rasa ini mah loser gitu ya, tapi kalau kata itu ya orang yang keren gitu, yang intelek. Makanya sebenarnya aslinya itu ya Abu Jahal itu sindiran sebenarnya, tapi aslinya itu panggilan yang ininya Abu Hakam, jadi bapak kebijaksanaan. Nah kalau yang saya pahami itu dia nggak ngikutin karena sombong ya gitu ya. Nah terus gimana kalau misalkan kita bisa hidup untuk percaya diri gitu, apa bedanya dengan sombong gitu. Aku tuh mikir gitu ya. Terus ketemu di suatu ceramah gitu kalau nggak salah tuh. Bagaimana bersyukur gitu. Nah, konsep-konsep bersyukur gitu ya. Jadi ketika kita ingin meraih prestasi itu ya karena bersyukur gitu ya. Ibaratnya mah kita misalkan dikasih misalkan kita adalah seorang guru, misalkan ke sekolah tiap hari jalan kaki, misalkan tiba-tiba ada orang yang ingin sedekah gitu ya,
dikasih motor gitu. Nah, kalau orang bersyukur tuh kan pasti yang normalnya ya sepedanya itu akan dirawat gitu kan, dirawat, dimanfaatkan gitu. Nah, berarti kembali ke diri kita tuh, misalkan kita kelebihannya itu di dalam misalkan public speaking katakanlah gitu, yang bukan aku banget ya. Kalau kalau aku Tapi mah ini lancar gini. misalnya kalau aku matematik gitu ya. Iya. Nah, jadi itu bukan buat bahan sombong, tapi oh ini kayaknya ada modal dari Allah teh ini gitu ya. Nah, gimana caranya modal ini tuh kita pelihara, manfaatkan gitu ya, untuk modal kehidupan gitu ya, untuk mencari nafkah, untuk bermanfaat buat orang lain gitu ya. Nah, itu kan secara otomatis jadi prestasi ya. Tapi bukan prestasi itu yang jadi target utama. Tujuannya Prestasi untuk ya. ukuran aja gitu, tapi tidak jadi eh, ada kan ya misalkan, aduh eh, dibanding teman-teman segenerasi atau sejawa pas di sekolah tuh kok misalnya tidak sesukses mereka gitu ya, nggak sampai Iya. jadi begitu gitu, Iya. jadi prestasi itu. Jadi hanya eh, untuk menilai, bukan menilai, jadi untuk patokan aja ke diri sendiri. Oh nih, aku udah bersyukur nggak gitu dengan modal yang diberikan gitu. Kira-kira tambahan sih dari tadi yang pembahasan yang tadi. Nah kalau itu udah masuk bersyukur itu ya insya Allah ya kita nyaman gitu, nyaman dengan diri Iya. sendiri karena merasa udah bahasa ini nama fulfill gitunya, Iya. fulfill. Nah, jadi terus ya kita juga ibaratnya kalau kita ketemu Allah tuh udah ya aku udah jadi semaksimal merasa udah jadi khalifah gitu karena modal yang diberikan udah dijalankan gitu. Ya, siap-siap. Jadi Kira-kira. apa cara nyaman itu yaitu ya kita harus secure ya Kang ya. Kan kalau yang apa merasa inferior itu kan insecure. Nah, kita harus secure itu caranya dengan bersyukur gitu ya. Cara bersyukur itu kan bukan apa misalnya prestasi akarnya itu bukan dari pengen unggulnya tapi untuk ukuran gitu ya, lebih ke pengen mensyukuri apa yang Allah kasih dengan potensi yang apa ya dimiliki kita gitu kan. Dan aslinya orang yang sombong sama yang minder teh sama aja sebenarnya, sama-sama insecure gitu ya Kang. Ya enggak ya Kang? Sama-sama Ya, insecure, beda ekspresi gitu kan. Kalau yang minder mah insecure apa ya, dia merasa kurang terus gitu kan ya, akhirnya dia teh melihat dirinya teh kurang we terus ya. Kalau orang yang sombong dia merasa semuanya itu lebih gitu di dalam diri dia teh, dan apa namanya akhirnya karena apa ya merasa lebihnya itu justru yang bikin dia teh nggak bisa bersyukur dengan all out karena apa ya kayak terhijab gitu ya Kang ya si potensinya teh. Jadi ya udah gitu bikin orangnya juga jadi nggak nyaman ya karena itu kan yang bikin hati teh jadi kotor gitu kan. Ketika hati kotor kita jadi nggak nyaman dan sekitar juga ngerasa energinya sih gitu ya. Jadi kalau disambungin dari awal mah kan tadi teh pasangan yang bikin nyaman gitu ya. Terus ternyata sebelum pasangan kitanya dulu harus nyaman dengan cara nyari Allah. Terus yang selanjutnya yaitu ternyata ekspresi syukur itu ya Kang ya, dengan mengoptimalkan apa yang kita punya gitu ya. Kalaupun kita mau meraih prestasi bukan untuk merasa unggul sih, tapi lebih ke memanfaatkan gitu loh potensi yang dimiliki oleh kita supaya apa bahagia yang kita rasakan teh bisa lebih besar lagi gitu rasanya. Karena kan banyak tuh Kang yang segala punyanya, wah segala ayah gitu, tapi satu tuh yang dia nggak ada gitu kan, bahagia kan konyol gitu, segala ada tapi dia nggak punya bahagia. Nah ternyata setelah ditelusuri katanya si orang itu teh tidak mengoptimalkan hasil apa ya karunia yang dia punya untuk apa ya berkarya gitu loh Kang, berkarya bermanfaat sampai akhirnya hampa gitu ta si menikmatnya teh nggak kerasa apa-apa. Jadi memang
untuk bisa mempertahankan rasa bahagia yang udah didapat ya memang harus berkarya gitu ya, berkarya bermanfaat itu ya gitu. Itu teh bikin spiral syukurnya teh terus berputar gitu, nggak apa ya, nggak berhenti gitu. Wah, ini ada ada yang join Mas Aldi. Assalamualaikum, jadi grogi kita. Di Jogja gimana, apa kabar? Oke Kang, lanjut lagi. Bebas aja temanya, Oke, apa random. lagi? Berapa menit lagi ya? 15 menit lagi lah. Oh. Nah mungkin kan di judulnya teh, di deskripsinya teh mental Ya, health enthusiast gitu ya. Nah ya, mungkin mau siap. sharing dikit perjalanan aku di domain di bidang itulah. Ya jadi memang Ya, dulu kan eh, secara pribadi itu punya beberapa masalah kehidupan gitu ya, yang mungkin beda-beda. Nah kebetulan saya pernah di masalah ekonomi pernah gitu ya, masalah pusing ke duit gitu lah, masalah ya, pernikahan gitu yang dulu yang ya. ya mungkin relatif ya, tapi waktu itu sih merasa cukup goyang lah, cukup goyang yang agak lupa sih ya, maksudnya tuh cuman intinya waktu itu maksudnya lupa dalam arti udah sampai level mana gitu tingkat pusingnya ya, cuman waktu itu alhamdulillah tuh ada apa? Ada yang bisa bikin hidup kita masih bisa dijalani gitu ya, masih punya aku pengen hidup gitu dengan nyaman gitu. Ya kebetulan sih waktu itu memang secara agama tuh belum begitu masih apa ya, belum, bukan jadi mindset lah, karena banyak faktor sih ya, mungkin waktu yang singkat ini mungkin hanya singkat begitu, bahwa waktu itu agama belum jadi mindset, eh, akhirnya eh, cari akal gitu ya. Oh ya, tadi kenapa masih ingin, aku ingin hidup yang lebih enak gitu ya, dengan berbagai yang padahal waktu itu kondisi masih banyak beban lah gitu ya. Eh, Nah, tapi waktu itu teh ada kepikiran, oh aku teh sebenarnya eh ya bahasa aja waktu itu mah gitu ya, aku teh nggak jelek-jelek amat lah, maksudnya punya kemampuan ini itu dan punya passion di ini itu ya, terutama passion itu di ilmu pengetahuan misalkan. Aku tuh masih penasaran gitu, masih penasaran dengan banyak hal yang ingin aku pelajari gitu, dan misalkan nantinya jadi insight, jadi ilmu lagi ingin di apa namanya disebarkan gitu. Nah mungkin kalau bahasa ininya mah kayak menemukan tujuan hidup ya, yang pada dasarnya sekarang masih belum mencapai ideal ya, tapi setidaknya waktu itu ada mimpi waktu itu, oh ingin melewati krisis yang ada waktu itu. Nah mungkin itu yang rasanya sih itu yang membantu. Udah habis itu cari-cari akal gimana supaya, karena kan hitung-hitungan aku mah waktu itu masih panjang gitu prosesnya tuh, masih banyak tahapan yang harus dilalui, masih banyak kesulitan yang harus diurai gitu. Gimana caranya hidup bisa tong stress teuing gitu ya, masih nyaman bisa dilalui. Awal sih waktu itu eh, aku nyari-nyari yang sesuatu yang bisa diterapkan secara praktis tanpa banyak perubahan mindset gitu ya, tanpa banyak apa, waktu itu sih kadang baca juga sih buku psikologi lah, kadang-kadang yang bahkan berbau new age segala macam, tapi itu kan banyak katanya lah kalau bilang sih ya, banyak banyak yang harus ketika kita ngerti itu kita harus ganti belief dulu, ganti belief system dulu, ganti mindset lah gampangnya mah, ganti metode mikir. Nah itu kan takutnya lama gitu ya. Wah banyak mungkin nanti harus, sementara kerjaan tuh ibaratnya datang terus gitu ya. Eh, apa ya PR lah apa namanya, tugas-tugas kan segala macam. Nah jadi aku tadi waktu itu carinya tuh yang ini, yang praktis. Oh bahwa manusia itu secara fisik tuh kan ada 4 unsur
kebahagiaan. Nah, dulu tuh. Ya mah senyum-senyum ingat masa lalu gitu ya. Ada dopamin, Iya. serotonin gitu. Jadi Heeh. setelah ini Mm-mm. dicari, oh dapatnya dari mana gitu ya. Iya. Tapi tidak mau tenggelam. Misalkan, oh dopamin Mm. dapatnya dari, misalkan bisa dari main game misalkan. Tapi gimana Mm-mm. caranya tidak kehabisan waktu gara-gara itu misalkan. Mm-mm. Mm-mm. Dan Mm-mm. sebagainya, dan sebagainya waktu itu. Nah, terus, nah, tapi waktu itu udah sih mencapai istilahnya bisa jalan gitu ya, bisa jalan Mm-mm. kehidupan bisa berjalan dengan sehat. Maksudnya dari orang di sekitar tuh nggak ada yang ngeh gitu Nggak ada karena yang kerjaan tahu tuh ya. semua tugas-tugas Adik sendiri kerjaan pun segala tidak ada yang tahu. macam, anak-anak gitu tidak ada yang tahu, semuanya seperti sudah Iya. dikerjakan lah tugas itu ya. Mm-mm. Tapi aku waktu itu masih merasa Mm-mm. ibaratnya apa ya, aku juga nggak tahu ibaratnya apa. Tapi intinya masih ada yang kurang, masih ada yang kurang gitu, masih Mm. eh, serba, terutama dalam agama itu masih minimalis lah, dalam arti Mm. eh, bahkan eh, ya ibaratnya mah yang penting mah tidak masuk neraka selamanya gitu. Jadi Mm. targetnya itu sangat minimal gitu. Mm. Tapi di Mm. dunia nyaman gitu. Jadi nggak banyak ibadah yang gimana-gimana gitu ya, atau segala macam Mm. lah. Nah, terus singkat cerita ya mulai ingin kembali merasakan indahnya misalkan beribadah dan sebagainya gitu ya. Nah, mulai dikit-dikit ditambah mulai nyari-nyari konten-konten yang lebih islami walaupun masih males ya. Jadi tapi di Mm. apa ibaratnya dipaksa gitu. Maksudnya bukan dipaksa. Pokoknya dalam misalkan dalam seminggu dengerin berapa menit gitu. Nah, Mm. mulai nyari-nyari yang bisa nenangin lah. Awalnya seperti itu, yang bisa nenangin Mm. aja. Makanya waktu itu sukanya sama Gus Baha kalau dulu tuh ya, awal-awal. Kalau Mm. sama Ustadz Hidayat tuh kayak ketinggian gitu. Wah, ibadah Mm. ini, ibadah itu gitu ya. Mm. Mm. Eh, nggak ini aja lah, nggak betah gitu ya. Mm. Nah, Mm. terus eh, singkat cerita kan menikah gitu kan. Ya. Dari situ banyak dapat masukan gitu dari istri gitu ya. Dan kebetulan juga mulai menemukan tuh konten-konten Islam yang enakan bagi pribadi saya gitu ya. Mm. Nah kebetulan yang cocok itu dari itu Noman Alihan salah satunya. Karena dari ceramahnya itu apa namanya yang jadi dia itu yang ketangkap gitu sama Kumar, yang lain-lain tuh awalnya dulu kayaknya tuh banyak kan ya halal haram dan sebagainya, tapi kurang ke mindset gitu ya. Jadi Mm. gimana itu bisa ini mengubah mindset gitu. Dan akhirnya singkat cerita lagi dari situ baru dapat, oh ternyata sebenarnya banyak nih dari ajaran Islam itu yang tidak hanya menuntut halal haram gitu ya, taat tanpa ya mungkin bagi aku seakan-akan hanya menuntut gitu ya, nurut gitu tanpa solusi buat kehidupan gitu. Tapi pas yang ini uh, oh dapat gitu, oh ternyata dari mindsetnya itu bisa kalau sesuai dengan ajaran agama justru uh, kita tuh nggak bingung gitu dengan menghadapi banyak masalah kehidupan, lebih mantap jalannya gitu menuju Siratul Mustaqim itu kayak gitu. Jadi dari situ ya mulai lebih ibaratnya mulai lebih sehat lah secara mental gitu. Tapi kemudian itu kan baru buat diri sendiri. Nah, bagaimana dengan misalkan buat orang lain gitu? Bagaimana nanti menurut orang Buat lain? istri minimal ya. Istri mah dipeluk aja lah. Waduh. terus terus ya buat ya terutama keluarga terdekat gitu ya. Mm. Nah mulailah aku belajar gitu yang Mm. dikit-dikit kayak mulai CBT terus yang berbasis psikologi energi. Wah sih sangat Mm. sedikit sih, sangat sedikit. Cuman jadi
kan pernah dengar pertentangan antara nggak usah psikolog, nggak usah psikologi, cukup agama gitu misalnya. Sebenarnya itu ada benernya sih, karena kalau udah agamanya benar mah, eh, yang benar tapi ya, nah itu harusnya udah lah, lurus aja semua semua masalah kehidupan teh akan tertata gitu. Mm-mm. Tapi kan kita lihat sendiri, kadang ada kasus yang kelihatannya beragama gitu ya, tapi ternyata kurang gitu. Maksudnya tuh kurang tuh misalkan masih Broken ada ternyata. broken, Mm-mm. entah efeknya misalkan jadi Mm-mm. ada RT lah, Ya, misalkan jadi korupsi lah, karena banyak yang korupsi juga mm-mm. yang hajinya tuh berapa Beragama. kali misalkan. Mm-mm. Padahal emang udah ada peringatan ya Mm-mm. dilakukan tuh di surat Al-Maun kan jadi jelas ya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. sholatnya nggak khusyuk, lalai, terus Mm-mm. nggak ada Mm-mm. mindset untuk membantu orang miskin, kasar sama anak yatim gitu ya, Mm-mm. berarti salah gitu agamanya itu. Ya. Tapi kan kita kadang kayak jarang gitu dengar yang ceramah-ceramah model gitu tuh. Mm-mm. 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 Nah, itu ada benernya. Tapi menurut aku nggak ada salahnya, ada banyak manfaatnya dari ilmu psikologi itu gitu, karena Mm-mm. itu kayak orang kayak memvalidasi memvalidasi apa ya istilahnya tuh ya. Kayak misalkan di Al-Quran itu analoginya ada ayat-ayat tentang alam, ternyata ada Mm-mm. cocok yang dengan sains. Oh, jadi ada orang lain yang nggak tahu menahu kok bisa membuktikan gitu, membuat bukti Mm. tentang kebenaran Al-Quran. Mm-mm. Walaupun ya harus sama umat Islam sih yang melakukan ya. Cuman maksudnya Mm-mm. itu ada bagusnya gitu. Kadang-kadang datangnya Ya. tuh dari orang luar gitu. Nah ini kan psikologi itu netral gitu ya. Eh, maksudnya bukan dari agama tertentu. Secara manusiawi dilakukan penelitian dan sebagainya, ketemu ini itu. Nah kemudian emang pas dibandingkan ya ketemu sebenarnya. Oh ternyata masalah-masalah mental itu misalnya CBT gitu ya. Kalau saya takut salah ngejelasin, tapi kira-kira dari masalah mental itu ternyata datang dari ujung-ujungnya kalau dirunut itu pikiran juga gitu. Misalnya kecemasan, ternyata ada pikiran yang salah. Ya berarti kalau buat orang Islam ya enak gitu. Jadi eh, udah jelas, oh emang mindsetnya harus dirubah, pikirannya harus dirubah. Jadi nggak bentrok sih sebenarnya, cuma cara ngisinya aja. Jadi di NCBT itu kayak ada skill yang harus dilatih gitu ya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita udah paham dengan kuat gitu di nama solehnya imannya, tapi ketika kita bantu orang lain mungkin butuh skill untuk cara mendengarkan gitu, cara membuat yang ingin kita terapi itu nyaman dan sebagainya. Itu menurut aku ya hal yang positif bisa diambil gitu dari ilmu, ibaratnya mah ilmu dunia lah gitu. Jadi Mm-mm. ya sebenarnya bukan ilmu dunia sih kalau menurut siapa ya, berapa YouTube konten kreator ya gitu, kayak Pak Guru Gembul, Mm-mm. kayak Pak Agus Mustafa, ya sebenarnya nggak ada ilmu Ya. dunia gitu. Jadi semuanya itu kalau selama kita ikhlas, itu ilmu akhirat sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Seperti itulah Siap. mudah-mudahan. Wow, mantap. Maksudnya entusias tuh begitu, masih Ya. Jadi masih suka antusias belajar gitu, bukan terhadap jago, bukan gitu. iyalah sama we aku ge Bisa ada yang penasaran terhadap gitu. apa ya, seputar dunia mental health tuh dari situ gitu ya. Dari samalah sama-sama kayak aku lah gitu ya. Kita kan mirip ya jurninya sebenarnya mah. Dari kondisi broken ya di pernikahan sebelumnya, terus jadinya nyari. Kayak aku juga sebenarnya kan lebih ngolotoknya teori, tapi kalau ketika praktek gitu sebenarnya kan lebih jago dirimu gitu kan. Jadi selama ini ya guys, sobat-sobat semua, si bapak ini teh rajin itunya baca teori-teori CBT. Saya aja nggak kuat itu buat saya karena aduh gitu ya. Karena CBT itu lumayan sih banyak tahapannya itu, dan beliau mah rajin gitu jadi lekenan. Andaikan nanti ada waktu buat ngoceh-ngoceh khusus bahas CBT hayu. Oh Tapi saya mah jangan, nyimak aja dah belum. gak ini ya, tapi memang benar karena gini loh Kang, orang-orang yang broken ini ya kan merasa dirinya teh berdosa ya. Nah ketika udah merasa berdosa teh ada keengganan gitu untuk apa ya,
melakukan hal-hal yang menuju baik gitu loh. Jadi makin minder gitu kan. Apalagi kalau misalnya dibenturkan dengan agama teh sebagai dogma gitu ya, seolah kayak hitam putih aja gitu, surga neraka kita dengan banyak dosa, kayaknya saya emang nggak apa ya, nggak layak gitu dikasih ayat etat asal malah kita yang jadi setannya gitu. Itu pengalaman aku sih. Akhirnya jadilah ke dunia psikologi itu lebih kayak, oh ternyata kalau pakai psikologi itu diterima gitu si broken teh ada ukuran-ukurannya gitu, ada alatnya, ada toolsnya. Jadi aku ngerasa, oh berarti ini teh semacam kayak jalan gitu ya untuk menuju akhirnya ke tauhid itu ya, ilmu agama. Sebenarnya mah bukan bertabrakan sih, karena ketidaktahuan kita untuk membuat apa ya si alat itu teh jadi ketujuan utama gitu. Mungkin kalau ada orang yang bilang mau psikologi sama Islam tuh bertabrakan, ya mungkin gitu ya, kan gak semua psikologi itu orang Islam gitu ya. Dan karena kalau banyaknya memang teorinya kan dari baratnya Kang ya, dan yang dikejar itu kan ketenangan jiwa. Di barat sampai sekarang kan kayak jadi Tuhannya sendiri gitu loh, bukan Allahnya yang dikejar, si tenang jiwanya itu. Nah, berhenti aja di situ. Kalau orang yang hanya untuk mencari itu mah si ilmu psikologi itu hanya berhenti di situ. Tapi kalau kita kan orang Islam mah lebih ya, pengennya lebih gitu loh, nggak cuma tenang jiwa tapi si hati tenangnya teh membuat kita bisa berkarya, beramal, malam apa seluruh dunia merasakan manfaatnya gitu ya, rahmatanil alamin gitu. Berarti kita mah melanjutkan gitu perjalanannya, nggak berhenti sampai di tenang aja gitu. Soalnya kalau di orang yang di sana di luar gitu ya kan hobinya meditasi, berdiam diri, merenung sendirian gitu loh. Tidak mau apa ya, terdistrak gitu ya, saking tenang jiwa tuh segala-galanya gitu. Nah kalau kita Islam kan nggak cuma itu yang dikejar, meskipun untuk yang broken tuh memang jiwanya tuh nggak tenang loh Kang. Kita perlu di apa ya, divalidasi si rasa nggak tenangnya teh, karena memang nggak semua orang ya yang paham ilmu agama teh bisa apa ya, menerima gitu loh Kang. Bukan karena mereka nggak mau nerima sih, tapi memang karena belum merasa gelap yang gelap gitu ya, jadi terkabayang gitu. Itu kumahanya misalnya ningali anu naonnya jadi sudah bego ya. Grooming anu berandal gitunya kan, pengennya mah wah kamu teh berdosa and debre gitu ya. Nah, tapi kan orang yang ngalamin gelap mah malah jadi kasihan gitu ya. Yang orang yang ngalamin gelap tapi kemudian akhirnya berhasil gitu ya, bukan berhasil sih, menapaki terus menuju cahaya, kan malah jatuhnya nggak kasihan, nggak pengen ngehakimi gitu. Nah, tapi orang-orang yang punya apa ya, yang ilmu agamanya tinggi teh, tidak semua sih, adalah bukan apa tuhnya, ketidaksempurnaannya teh menghalang menghakimi gitu itu yang akhirnya mereka teh jadi kayak aku mah nggak mau ke itulah gitu, maunya udah gitu pakai ya ilmu-ilmu yang kayak gitu ya, di psikologi karena merasa diterima teh ya cina gitu. Oh jadinya bahasa Sunda. udah azan ya. Gitu. Oh, udah azan ya? Oh ya udah deh. Nanti sampai di sini aja gitu ya. Ya Bapak ya. Iya. Nanti kalau ada banyak request kita bisa lanjut lagi, Ci. Iya. Iya, Insyaallah. terima kasih ya yang sudah join. Bapak makasih banyak sudah mau ngoceh-ngoceh nemenin aku. Alhamdulillah. Oke, moga-moga di sisa Ramadan yang 5 hari lagi semuanya tetap bersemangat ya. Dari saya cukup sekian, diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.